Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa rahimakumullah, kita bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita hamba-hambanya yang makin bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kuwah ruhiyah atau kekuatan spiritual pada diri kaum muslimin. Kuwah ruhiyah adalah kekuatan yang lahir dari keimanan kepada Allah. Kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kekuatan inilah yang sejatinya ada pada diri setiap muslim ketika menjalankan perintah Allah. Dengan rangkaian ibadah Ramadaniyah seperti puasa, sholat, tadarus, zikir, dan doa, keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat. Ketika iman kita meningkat, maka secara otomatis kekuatan spiritual kita akan bertambah kuat. Pemirsa rahimakumullah, kekuatan ruhiyah inilah yang menjadi inti dari kekuatan generasi kaum muslimin terdahulu, sehingga mereka mampu melakukan perkara-perkara besar yang diabadikan dalam sejarah umat Islam. Kekuatan ruhiyahlah yang menjadi penyebab kemenangan kaum muslimin pada perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ketika itu pasukan kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit, sekitar 313 orang dari jumlah kaum musyrikin yang lebih dari 1.000 orang. Secara fisik, kaum muslimin bisa jadi lebih lemah karena mereka sedang menunaikan ibadah puasa. Namun, karena kekuatan spiritual telah tertanam dalam diri mereka, maka dengan izin Allah, mereka bisa mengalahkan pasukan musuh yang jauh lebih besar dan banyak, serta lebih kuat secara fisik. Sahabat agung Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an ketika memotivasi kaum muslimin yang ragu untuk berjihad pada perang Mu'tah, karena melihat kekuatan musuh yang lebih besar, beliau berkata, "Ya qaumi, wallahi innallati takrahuna lallati kharajtum tadlubuna asy-syahadah." Wahai kaumku, sungguh perkara yang kalian takutkan adalah menjadi tujuan kalian keluar, yaitu berjihad di jalan Allah. Wa ma nuqatilu nas bi'adatin wala quwwatin wala kasratin ma nuqatiluhum illa bihadat din alladhi akramana Allah bih fantaliku fa inna ma hiya ihdal husnayain imma duhurun wa imma syahadatun. Kita tidak memerangi manusia dengan bilangan, kekuatan, dan banyaknya jumlah kita. Kita hanyalah memerangi mereka dengan dorongan agama yang menjadi penyebab kemuliaan kita. Karena itu berangkatlah
Karena hanya dua kebaikan yang kita akan dapatkan, yaitu menang atau mati syahid. Demikianlah perkataan sahabat agung Abdullah Ruwaha radhiyallahu an. Ketika mengingatkan akan pentingnya kekuatan ruhiyah pada diri pasukannya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Illam naglibuhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim." Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan berbekal ketaatan kita kepada Allah, maka mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan materialnya. Pemirsa rahimakumullah, mari kita juga mengingat betapa banyaknya kelompok jumlah yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak. Apakah gerangan kekuatan kelompok kecil tersebut? Itulah kekuatan rohiyah, kekuatan ruhiyah. Ketika pasukan Talut berhadapan dengan pasukan Jalut yang lebih banyak jumlahnya, banyak dari pasukan Talut yang mengatakan, kita tidak akan kuat menghadapi Jalut dan pasukannya. Namun orang-orang yang memiliki keimanan tinggi, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah jika mereka mati, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian ketika berhadapan dengan pasukan Jalut, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afri alaina sabram wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Hasil dari kekuatan ruhiyah pasukan Talut yang diperkuat dengan berdoa kepada Allah, maka mereka mendapatkan kemenangan. Nabi Daud pun berhasil membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kekuasaan, hikmah dan ilmu kepadanya. Famazamuhum biidznillah wa qatala Dabudu Jaluta wa atahu wahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Hadirin rahimakumullah, pemirsa rahimakumullah, begitulah dahsyatnya kekuatan ruhiyah pada diri orang-orang yang beriman. Kekuatan ruhiyah tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Jika kaum kafir secara fisik memiliki kekuatan yang luar biasa, kita harus yakin bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan ruhiyah yang ada pada diri kaum muslimin. Jika dengan kekuatan fisik dan materialnya kaum kafir berperang agar mereka tetap hidup, maka kaum muslimin dengan kekuatan ruhiyahnya berperang untuk mati di jalan Allah. Inilah yang ditakuti oleh musuh dari diri kaum muslimin. Tidak sepatutnya kaum muslimin merasa takut dan gentar berhadapan dengan kaum kafir, karena sebenarnya kekuatan mereka sangat rapuh, bagaikan sarang laba-laba. Tidak sepantasnya umat yang beriman kepada Allah merasa lemah dan hina di hadapan musuh-musuhnya. Bukankah Allah telah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah
pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Demikianlah pemirsa rahimakumullah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.